Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat aja kan? Nah, kali ini pada pertemuan ini Ibu akan membahas bab 2, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Karena materinya ini sangat banyak, jadi satu bab ini Ibu bagi menjadi 2 pertemuan. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Nah, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Lalu kita masuk ke materi. Oh ya, sebelumnya kalian bisa lihat dulu ini bagian yang akan kita bahas pada bab 2 ini. Itu ada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Untuk saat ini kita fokus pada pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke materi. Kalian tahu nggak sih apa itu pertumbuhan ekonomi? Nah, bagi yang belum tahu, Ibu akan menjelaskan. Pertumbuhan ekonomi ini adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto atau PDB suatu negara atau daerah. Jadi, fokus pada pertumbuhan ekonomi ini adalah hanya PDB-nya saja tanpa melihat tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, ini sebelumnya Ibu udah mencontohkan ya. Ibu udah menampilkan grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu ada indikator pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama, meningkatnya pendapatan nasional, yang kedua meningkatnya pendapatan per kapita, yang ketiga meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang keempat meningkatnya jumlah tenaga kerja. Lalu ada pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu kan teorinya sangat-sangat banyak ya. Jadi Ibu membagi menjadi 3 bagian. Pertama, teori historis, yang kedua teori klasik, yang ketiga teori neoklasik. Nah, teori historis ini dicetuskan oleh 2 tokoh, yaitu Karl Bacher, yang kedua itu Rousseau. Nah, Karl itu menjelaskan bahwa ekonomi itu, perekonomian di masyarakat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, produksi untuk kebutuhan sendiri atau rumah tangga tertutup. Jadi di sini itu seseorang memproduksi barang itu hanya untuk kebutuhan sendiri. Yang kedua itu perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar atau rumah tangga kota. Ketiga, pada perekonomian nasional, peran perdagangan makin penting, atau disebut juga rumah tangga negara. Yang keempat, kegiatan perdagangan telah meluas melintasi batas negara, atau disebut juga rumah tangga dunia. Nah, pada proses ini itu terjadi kegiatan ekspor-impor. Dan selanjutnya, menurut Rousseau, Rousseau ini membagi tahapan perekonomian di masyarakat itu menjadi 5. Pertama itu tahap masyarakat tradisional. Nah, pada tahap perekonomian masyarakat tradisional ini, masyarakat itu masih menggunakan alat-alat yang sederhana, alat-alat produksi yang sangat sederhana dengan cara yang sangat sederhana juga, serta masih memegang tradisi yang sangat kuat. Lalu tahap prasyarat tinggal landas atau perekonomian transisi. Nah, di sini tuh sudah mulai ada sedikit kemajuan nih dari perekonomian tradisional. Jadi di sini masyarakatnya itu sudah mulai mengerti nih pentingnya adanya pembaruan dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada tahapan tinggal landas. Nah, dari sini tuh sudah mulai ada kemajuan lagi dari sebelumnya, yaitu transisi. Nah, di sini masyarakat dan di sini tuh bisa terjadi pertumbuhan ekonomi karena sudah mulai ada investasi. Dan keempat itu ada tahap menuju kedewasaan. Masyarakat
pada tahap ini tuh udah menggunakan teknologi yang sangat modern. Jadi semua sektor itu pasti beralih ke sektor industri dan jasa, dan penggunaan alat-alat produksi yang sangat-sangat modern, efisien dan efektif itu sudah mulai banyak berkembang gitu. Jadi proses tradisionalnya itu udah nggak ada gitu. Yang terakhir, tahap konsumsi tinggi. Nah, pada tahap perekonomian ini tuh masyarakat telah mencapai kemakmuran karena masyarakat itu sudah semakin maju dan kebutuhannya itu sudah bukan primer dan sekunder lagi, bahkan tersier pun sudah dapat terpenuhi. Nah, kita masuk ke teori klasik. Teori klasik ini dicetuskan oleh dua tokoh. Yang pertama Adam Smith dan kedua itu David Ricardo. Nah, yang pertama itu Adam Smith ya. Kita bahas Adam Smith dulu. Adam Smith itu menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi faktor output total, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sektor modal, serta dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Nah, terus yang kedua itu David Ricardo. David Ricardo ini dikenal juga dengan teori the law of diminishing return. Nah, dan David itu menyatakan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja memerlukan kemajuan teknologi serta akumulasi modal yang cukup. David juga menyatakan bahwa pertambahan penduduk itu bisa meningkatkan tenaga kerja karena semakin banyaknya angkatan-angkatan kerja. Lalu yang ketiga itu ada teori neoklasik. Teori neoklasik ini dicetuskan oleh 3 orang tokoh. Yang pertama itu Schumpeter, kedua Robert Solow, yang ketiga itu Harrod dan Domar. Yang pertama Schumpeter. Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses inovasi yang dilakukan inovator dan wirausahawan. Nah, di sini Schumpeter itu menekankan pada kegiatan kewirausahaan. Kenapa? Karena menurut Schumpeter, wirausaha itu mempunyai inovasi-inovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nih. Jadi kemajuan ekonomi itu bisa diciptakan melalui kegiatan kewirausahaan. Yang kedua itu Robert Solow. Robert Solow itu menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Yang ketiga, Harrod dan Domar. Mereka menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah adanya pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Lalu kita masuk ke cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya itu R sama dengan PDBT dikurang PDBT min 1 per PDBT min 1 dikali 100%. Jadi di mana R ini adalah yang kita cari tingkat pertumbuhan ekonominya yang dinyatakan dalam persentase. Lalu PDBT ini adalah produksi domestik bruto pada tahun berjalan atau pada tahun sekarang ini. Itu kalau PDBT min 1 itu adalah produk domestik bruto tahun sebelumnya. Nah, di sini Ibu menampilkan contoh. Jadi soalnya pada tahun 2014 PDB real Indonesia sebesar 8.692.500. Tahun selanjutnya yaitu 2015 PDB real Indonesia sebesar 9.177.300. Nah, ditanya hitung tingkat pertumbuhan ekonominya tahun 2015. Nah, jadi 2015 ini sebagai PDB tahun berjalan atau PDB tahun sekarang. Nah, jadi kalian tinggal masukin aja PDB realnya tahun 2015 dikurang PDB real tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 sebesar 8.692.500 per PDB tahun 2014 dikali 100%. Nah, jadi hasilnya itu
tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 5,57%. Nah, kalian ini hasil ini tuh bisa dibulatkan menjadi 5,6%. Nah, nanti yang ayo berdiskusi ini kalian akan menjawabnya di WA ya. Itu secara tertulis aja. Secara tertulis kalian ungkapkan kenapa nih pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai min 5,32% dan faktornya itu apa aja. Jadi jawabnya masing-masing ya. Oke, sekian pembahasan pertumbuhan ekonomi kali ini. Jadi kesimpulannya itu pertumbuhan ekonomi suatu kondisi di mana PDB suatu negara itu meningkat gitu. Jadi fokus dari pertumbuhan ekonomi ini adalah hanya di PDB saja, tidak melihat dari pertumbuhan penduduk suatu negara. Nah itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau tanya-tanya boleh banget ya nanya ke ibu. Dadah.